Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Jumat tanggal 4 Desember tahun 2020. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Demikian firman-Nya. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Sampai situ firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu hidup anak-anak terang. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, orang yang telah mengalami pembaruan di dalam Kristus itu memasuki realitas hidup yang baru. Hidupnya harus berpadanan dengan nilai-nilai yang Kristus ajarkan, yaitu hidup di dalam kasih terhadap semua orang, khususnya terhadap sesama orang yang percaya. Dalam realitas hidup yang baru itu, orang percaya harus menolak semua perbuatan memalukan yang bisa mencoreng nama baik diri sendiri, yang bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kalau kita renungkan saudara-saudara, sapaan ini sangat jelas mengajak seluruh orang percaya untuk menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan menegakkan perlengkapan senjata terang. Kita harus keluar dari kegelapan, meninggalkan segala perbuatan-perbuatan dosa, dan mengenakan perlengkapan senjata Allah untuk menjadi laskar-laskar Kristus, untuk menjadi suratan-suratan Kristus. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dikatakan di sini hidup anak terang harus hidup dengan sopan. Hidup sopan berarti kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang memalukan, seperti yang dilakukan oleh orang-orang duniawi di malam hari. Perbuatan-perbuatan yang memalukan itu seperti pesta pora hingga memabukkan, sehingga tanpa sadar kata-kata yang kita ucapkan bisa membuat suatu tindakan yang kita lakukan justru menjadi hal yang memalukan. Kita yang adalah pengikut Kristus wajib hidup seperti Kristus, saudara-saudara. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita mengikuti cara hidup Yesus dan memiliki pikiran dan perasaan Yesus dalam hidup kita. Kita wajib mengenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan kita dalam perjalanan kehidupan ini, agar kita tetap dapat hidup dalam terang, atau dengan kata lain hidup dengan sopan. Hidup sopan sudah harus menjadi gaya hidup, lifestyle dari orang Kristen, saudara-saudara. Kita memang harus tetap tegas terhadap hal-hal yang menyimpang dari firman Tuhan. Tetapi kesopanan pun harus tetap kita junjung tinggi. Artinya, kita selaku orang Kristen, kita harus mengenakan identitas Kristus yang selalu mengasihi, berbuat baik, dan menjadi teladan. Kita semua adalah anak-anak Allah karena iman. Setiap hari kita perlu, saudara-saudara, mengenakan karakter Tuhan Yesus. Kita melakukannya dengan berjuang untuk hidup bagi Tuhan Yesus dan menjadi semakin serupa dengannya. Bertumbuh dalam kesalehan, kasih, dan ketaatan, serta meninggalkan dosa-dosa yang pernah memperbudak kita dan tidak menjadi batu sandung. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada begitu banyak orang Kristen yang menjadi batu sandungan terhadap orang lain, tidak menjadi contoh yang baik,
Bukankah ada banyak orang Kristen yang masuk penjara dikarenakan perbuatan dosa, saudara-saudara? Bukankah banyak orang Kristen yang broken home? Bukankah ada banyak orang Kristen, saudara-saudara, pada saat hari Minggu lebih baik di lapo, di rumah ketimbang beribadah di gereja bersama teman-temannya yang seiman, yang hidupnya tidak menjadi suratan Kristus. Melalui sapaan ini, saudara-saudara, kita diajak untuk mengenali siapa diri kita, siapa jati diri kita, yaitu anak-anak terang yang hidup harus menerangi sehingga setiap orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Untuk itu, saudara-saudara, mari hidup selalu tidak menjadi batu sandungan, tetapi menjadi tuntunan bagi setiap orang, sehingga semakin mengenal siapa sebenarnya Yesus Tuhan. Dialah Allah yang menjadi manusia, dialah juru selamat kita, yang mampu mengangkat kita dari keterpurukan, yang mampu memberikan kita hidup damai dan penuh sejahtera tepat pada waktunya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini, yang mengajak kami untuk memahami bahwa hidup kami adalah anak-anak terang. Olehnya kami harus hidup sebagaimana di dunia terang. Bapa di surga, mari Engkau menteraikan kebenaran dari firman-Mu ini dalam setiap kehidupan para pendengar dimanapun berada. Melaluinya mereka mampu menjadi laskar-laskar Kristus dalam setiap hari yang Tuhan beri. Tuhan Yesus, mari Engkau berikan mereka kekuatan ketika mereka lemah, ketika mereka sakit, mari Engkau berikan kesembuhan. Ketika mereka berhadapan dengan persoalan, mari Engkau berikan jalan keluar. Karena memang tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini juga hamba berdoa untuk setiap jemaat yang telah Engkau percayakan kepada pelayanan hamba-Mu. Mari Engkau berkati Tuhan rumah tangga mereka, Engkau berkati pekerjaan dan usaha mereka. Ketika mereka sakit, mari Tuhan sembuhkan sebagaimana memang Sintua Erna Bapa, itu juga Nyonya Sintua Erna Bapa Ninang Desi, dan juga anak kami Armando Bapa. Mari Engkau berikan kesembuhan buat mereka Bapa. Pada kesempatan yang indah ini juga hamba berdoa untuk setiap keluarga hamba-Mu yang jauh maupun yang dekat, sebagaimana Tuhan Itoku, Ito Ella, Ito Elga, Ito Roma yang lagi dalam keadaan sakit, begitu juga adikku Hermantono Tambuna. Berikan mereka Tuhan kuasa kesembuhan sehingga melaluinya mereka mampu dan semakin mengenal bahwa Engkau adalah Allah kami yang luar biasa, selalu peduli akan kehidupan setiap orang percaya. Pada kesempatan ini juga hamba berdoa Tuhan untuk istri dan anak-anakku, balut bungkus mereka dalam kasih, sehingga mereka selalu terjaga oleh kuasa Tuhan, dan hidup mereka selalu memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Inilah doa hamba-Mu di pagi hari ini, yang hamba percayakan di dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.